Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Bapak Ahmad Afandi selaku dosen pembimbing mata kuliah Kemuhammadiyahan. Izin untuk mempresentasikan perihal presentasi saya tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Adrian Hidayat Zen dengan NIM 20000183663 dari kelas G Teknik Informatika dan kelas Kemuhammadiyahan G. Bagian pertama yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan Islam dengan jargon Islam berkemajuan. Apa itu Islam berkemajuan dan bagaimana hal tersebut dapat berkembang di Indonesia sekarang dan mendatang? Dalam banyak tarikan mazhab keislaman, penting untuk kita cermati secara mendalam, sebab Muhammadiyah dalam perkembangannya mengalami berbagai macam tantangan yang datang dari dalam Muhammadiyah itu sendiri. Selain yang datang dari luar Muhammadiyah yang sama-sama bercirikan keislaman, bahkan belakangan ini Muhammadiyah tak jarang dilihat dalam tarikan nafas ekstremisme dan lonjakan kultur Arabisme yang kadang dipahami sebagai kultur Islam. Gagasan Islam berkemajuan yang merupakan ciri khas Islam wasatiyah secara ringkas dapat kita jabarkan, yaitu Islam berkemajuan merupakan gagasan Islam yang secara resmi diusung dan dideklarasikan Muhammadiyah sejak Muktamar di Yogyakarta tahun 2010 lalu. Isi secara resmi Islam berkemajuan menjadi pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua. Dengan demikian, istilah Islam berkemajuan bukanlah sebuah jargon kosong belaka, tetapi hal itu merupakan kredo yang memiliki nilai substansial dan sistematis sebagai sebuah pemikiran, sehingga menempatkan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan yang berkiprah memajukan kehidupan bangsa, umat, dan dunia kemanusiaan secara terorganisasikan. Nah, di sini Islam berkemajuan pada Muhammadiyah dapat kita simak pada pandangan Islam sebagai berikut, yaitu Muhammadiyah memandang Islam merupakan agama yang memiliki kandungan nilai-nilai tentang kemajuan untuk mewujudkan peradaban umat manusia yang utama. Kemajuan dalam pandangan Islam itu melekat dengan misi kekhalifahan manusia yang sesuai dengan sunatullah kehidupan. Oleh karena itu, setiap muslim, baik individual maupun kolektif, berkewajiban menjadikan Islam sebagai agama kemajuan dan umat Islam sebagai pembawa misi kemajuan yang menjadi rahmat bagi kehidupan. Selanjutnya, watak pembaharuan tajrid. Tajrid berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambil alih, sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian atau purifikasi. Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi khurafat dan bid'ah. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya ikut-ikutan orang tua ataupun nenek moyang saja. Kemudian sifat tajrid inilah yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Munawir Syazali mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur sinkretis dan daki-daki tidak Islami. Contoh gerakan tajrid yang dilakukan Muhammadiyah. Yang pertama ada pengenalan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan Islam di tengah masyarakat yang masih awam, dengan tujuan meluruskan agar masyarakat yang ada di lingkungan tersebut tidak menjadi sesat dan tidak membuat-buat aturannya sendiri dan terarah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pelurusan arah kiblat menuju Baitullah yang semula tepat ke barat. Dengan ilmu astronomi dari Kiai Ahmad Dahlan pada zaman dulu, beliau mengemukakan bahwa arah kiblat sebenarnya mengarah ke Baitullah atau tidak tepat ke barat, sedikit condong ke arah timur laut. Lalu yang ketiga, pemberantasan praktik tahayul, bid'ah, khurafat di tengah-tengah masyarakat. Contohnya seperti masyarakat yang masih membawa sesaji ataupun memberat-beratkan masalah hitanan ataupun syukuran-syukuran yang berlebihan.
Selanjutnya, watak pembaharuan tajdid. Tajdid atau pembaharu dalam pemikiran klasik mempunyai makna dalam memberikan peluang pada pemikiran yang lebih luas. Tajdid bukan sekedar hanya mengembalikan sesuatu pada asal mulanya, tetapi juga menghidupkan sesuatu yang mati, atau juga sebagai pembangun, memperbaharui ke hal yang baru dan juga mengembangkan. Sifat tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaruan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam memperbaharui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, serta cara pengelolaan rumah sakit dan pelaksanaan sholat id dan pelaksanaan kurban serta sebagainya. Contoh gerakan tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang pertama, gerakan dakwah dengan basis sistem yang lebih modern. Lebih modern agar dapat lebih diterima seiring perkembangan zaman. Lalu yang kedua, pembangunan sekolah-sekolah Islam mulai dari sekelas SD sampai dengan SMA yang mengajarkan ilmu pengetahuan modern dengan tetap berakhlak Islami. Contohnya seperti madrasah ibtidaiyah, sampai madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Sampai sekarang juga ada universitas yang tetap memberikan pelajaran modern tapi tetap berakhlak Islam. Yang ketiga, membangun rumah sakit maupun klinik-klinik Muhammadiyah. Dari zaman dulu sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali rumah sakit ataupun klinik-klinik Muhammadiyah yang dibangun dari zaman-zaman Kiai Jamat Dahlan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, pembangunan panti asuhan dan panti jompo serta menyantuni masyarakat yang kurang mampu dan cacat. Tujuannya untuk mensejahterakan atau menyamaratakan umat. Kemudian Simpulannya dari apa yang slide-slide sebelumnya yang sudah saya sampaikan, yaitu terkait gerakan-gerakan Muhammadiyah dalam pembaharuan Islam menerapkan visi dan misi dari jargon Islam berkemajuan yang memandang Islam dengan nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan peradaban Indonesia. Dengan menggunakan gerakan yang berwatakan tajrid dan tajdid, Muhammadiyah mengajak masyarakat sebagai umat Islam untuk senantiasa terus melaksanakan pembaharuan agar konteks Islam sesuai dengan tuntunan zaman dengan tanpa menghilangkan konteks agama Islam itu sendiri, sehingga Islam pun mampu menjawab tantangan zaman ke zaman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hormat saya Arden Hidayat Zen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.